Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anakku semua yang Bapak sayangi dan Bapak cintai. Hari ini, di pagi ini, saya akan memberikan materi dan juga perkenalan secara ini juga kemarin belum pas ya waktu dan ininya itu. Makanya di sini saya mengulang lagi memperkenalkan ya, nama saya sudah ada di situ ya. Karena biar kita saling mengenal ya. Itu. Materi yang akan saya bawakan di sini adalah produktif, yaitu KWU ya. Maaf, saya lepas saja ya, supaya kalian paham saya ya, sudah tahu. Oke. Tentunya di pagi ini sebelum kita memulai bincang-bincang kita, bukan belajar ya, bincang-bincang kita mulai dulu, yaitu sebelumnya kita harus berdoa dulu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kita diberi nikmat sehat ya, nikmat iman dan nikmat semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Tentunya kalian harus menjadi manusia yang berfungsi dan berguna ya, berkarakter, berjiwa ya, dan punya pola pikir yang lebih termotivasi dan pola pikir yang lebih maju lagi ke depan. Itu keinginan saya, keinginan orang tua kalian, dan keinginan Anda juga. Itu yang paling utama di situ. Nah, untuk mengarahkan ke situ, maka kita harus membangun diri kita menjadi seorang yang kuat dan tangguh. Sebelumnya saya arah ke sana, saya minta juga bagaimana kita bersikap, bagaimana kita harus menjadi manusia itu yang bermanfaat. Di sini saya akan mengulang sedikit ya, atau menerangkan sedikit ya, bahwa manusia yang bagus atau manusia yang baik atau manusia yang berguna bagi orang lain itu bila dia itu ada manfaatnya. Nah, manfaatnya itu apa kita bagi orang lain itu seperti itu. Nah, tentunya kita harus mengenai yourself ya, atau myself, diri kita dulu. Siapa diri kita ini? Seperti itu. Jadi kita akan memunculkan karakter kita itu kayak apa. Itu semua ditunjang yaitu bagaimana sikap dan tingkah laku kita. Yang terutama saya menginginkan pada kita yaitu bagaimana kita merubah menjadi seseorang yang bermanfaat, yaitu salah satu yang pertama kita harus disiplin. Nah, mendisiplinkan diri kita sendiri ya. Kita harus mendisiplinkan diri kita sendiri. Bagaimana cara mendisiplinkan diri kita? Yaitu bagaimana kita memulai ya. Memulai bahwa diri kita ini nanti berfungsi baik buat diri kita juga. Nanti baru orang lain akan melihat apa manfaatnya itu tadi. Nah, pertama disiplin. Yaitu disiplin itu kunci awal untuk menjadi seorang yang sukses ya, berhasil. Karena setelah saya baca dari beberapa buku dan saya mendengar beberapa para pengusaha sukses atau konglomerat, itu dimulai dari disiplin. Tidak ada orang-orang sukses itu rata-rata tidak disiplin, itu nggak ada. Bangun terlambat, makan nggak teratur, belajar semaunya, terutama itu tadi nggak mau ngantri, maunya langsung nyelonong. Nah, tidak ada. Setelah saya baca dan buku yang saya baca dan saya dengarkan sekarang banyak di YouTube ya, kalian lihat ya, di Google itu rata-rata dia dimulai dari disiplin ya, dari disiplin dulu.
Dan tidak ada tahu-tahu enak tuh jarang. Pasti dimulai dari yang sangat menyedihkan usaha mereka. Nah, dari usaha inilah maka akan membangkitkan bagi diri dia, maka dia harus punya sikap disiplin. Yaitu saya nanti ada beberapa pola ya, ada 4 ya, 4 tatanan ya, 4 bagian taraf atau fase untuk mengarah ke sana disiplin. Bagaimana disiplin mulai? 1 yaitu dia mulai sebut dengan mengenai jadwal kegiatan dalam 24 jam. Dia harus konsekuen ya dengan jadwal tadi, yaitu bangun jam berapa ya, muslim ibadah jam berapa, sholat jam berapa ya, mandi, bersih-bersih di rumah, mencuci baju, cuci piring, bermain, sekolah, main HP, terus olahraga, semuanya itu dibagi ya. Ada seorang tokoh ya, Dale Carnegie mengatakan bahwa aktivitas orang yang paling bagus yaitu 16 jam dalam 24 jam. 16 jam. 16 jam itu dia punya kegiatan, semuanya aktivitas yang harus aktif. Sisanya ada 8 jam. 8 jam itu untuk istirahat. Istirahat itu tidak boleh tidur 8 jam, nggak boleh. Ya. Tidur itu dia hanya berikan yaitu 6 jam atau 7 jam. Sisa 1 jam. 1 jam itulah yaitu untuk relaksasi. Jadi bekerja dia 16 jam. Kalau pengen sukses harus 16 jam orang-orang sukses. Contohnya mantan presiden kita ya, almarhum yaitu Pak B.J. Habibie. Dia datang ke kantor itu siang. Jam 9, jam 10, jam 11 gitu datang. Tapi dia pulang itu selesai itu jam 12 malam, jam seperti itu yang dia lakukan gitu. Itu kedisiplinan ya, dimulai. Boleh kalian itu mau bangun jam berapa silahkan, tapi harus konsekuen ya. Jadi nanti kamu bisa baca ya, dari kedisiplinan nanti konsekuen. Lah, apa hubungannya Pak seorang wirausaha itu dengan kedisiplinan? Erat sekali ya, erat sekali. Jadi saya tidak bicara tentang wirausaha atau materi, tidak. Saya bercerita dulu tadi jadwal ya, harus punya jadwal. Orang sukses harus punya jadwal, orang hidup harus punya jadwal. Itu tadi kamu bikin jadwal tadi. Kenapa kadang saya selalu bikin jadwal? Coba what is your activity 24 hours in home, atau apa kegiatan kamu dalam 24 jam itu apa kalau di rumah? Atau kalau sekarang kan kita PJJ ya, itu di rumah itu ngapain aja? Apakah sekarang kalian lebih banyak menggunakan HP ya, lebih banyak mendominasi. Ibadah aja mengalahkan ini. Ke WC, ke toilet di bawah, tidur di bawah. Begitu tinggal 2 balok atau 3 balok udah ribut, mana nih? Charger mana? Charger. Wah, udah heboh. Power bank. Nah, itu. Ini bagaimana ini diterapkan dengan yang positif. Wah, saya belum belajar nih. Gimana saya mau belajar? Saya mau harus ini. Nah, coba diterapkan seperti itu, berarti lebih good, lebih bagus. Nah, jadi coba bikin jadwal. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu di dalam kegiatan tubuh kita, kegiatan kita, yaitu aktivitas tangan kita ini kadang banyak digunakan, yaitu contohnya kegunaan yang kurang efektif, yaitu suatu kebiasaan yang kurang bagus, yaitu di dalam belajar. Contoh belajar tuh kadang kita sering gini, gara-gara kalau bekerja rapat kadang sering begini. Nah, ini ada sikap, enggak ada seorang pengusaha wirausaha sukses tangannya begini, enggak ada. Pasti duduknya rapi. Itu yang kedua. Kadang yang paling menjemukan, yang paling jelek yaitu mengupil.
Nah itu, ya kan? Ini yang kurang bagus di situ. Nah, inilah yang saya minta pada Anda, jangan melakukan hal seperti itu. Dikit gar-gar kepala. Aduh, gimana ya? Ini, itu sikap kedua ini yang kurang bagus. Jadi coba kenapa makanya saya menerapkan yaitu higienis, bersih. Sebelum belajar, sebelum waktu mandi, kita harus yang bersih. Rambut dikeramasi yang bersih, muka dicuci yang bersih, mandi yang bersih gitu, berusaha gitu ya. Biar dikit-dikit tidak biar tidak seperti. Karena ini akan mengganggu efektivitas kita dalam belajar. Kalau kamu belajar begini, pasti kamu paham. Kalau Arabnya fahimtum, mengerti apa yang diterangkan oleh seorang guru. Ini kalau kamu begini, pasti kamu menghayal. Ya, itu pasti menghayal. Pasti itu. Itu tidak bisa enggak dipungkiri. Jadi lama-lama kamu akan melukis tanpa alat, istilahnya yaitu menghayal. Itu tadi. Itu kedua. Itu perlu tahu. Yang ketiga, saya langsung aja ketiga, cepatnya enggak apa-apa. Yang ketiga yaitu di dalam pola berbicara. Bila kita seorang wirausaha, maaf, bila di dalam memberikan materi atau memberikan pengarahan kepada para bawahan dan sebagainya, dalam berbicara itu tolong dikurangin menggunakan kata e. Nah, gampang. Jadi saya mengharapkan kepada rekan-rekan kerja saya supaya bekerja lebih semangat di dalam mengerjakan suatu hal. Karena ini contoh ya, perusahaan kita ini, jangan saya, perusahaan kita ini adalah perusahaan yang akan maju di masa akan datang sesuai dengan harapan kita semua. Enak kan kamu jangan? Tapi kalau coba kita menggunakan kata example, rekan-rekan kerja saya di perusahaan saya ini itu kita harus menganggap di perusahaan kita ini harus menjalankan usaha yang bagus. Karena perusahaan kita ini adalah perusahaan di masa depan yang akan datang. Nggak enak toh, itu contoh. Nggak enak. Jadi tolong diminimalisir ya Mas ya, diminimalisir penggunaan kata e tadi. Karena kata e itu berarti menunjukkan kurangnya kesiapan. Ya. Kalau kamu karena jangan, jadi kalian nanti untuk merespon konsumen tadi tanya, contohnya Anda jualan, Pok atau Bang, saya pesen dong apa, gado-gadonya 2, kredoknya 2, gado-gadonya nggak pedes 1, satunya pedes, sama juga kredoknya. Terus kemudian kredoknya saya nggak mau pakai timun. Terus, oke, udah, ya cepat ya Bang. Iya. Maaf Mbak, tadi kredoknya 2 ya. Satunya pedes, satunya enggak. Begitu juga gado-gado. Yang dengerin sebel kan. Pembelinya itu konsumen nanti akan sebel. Ini abang ao aja, nah itu. Jadi seperti itu. Bagaimana kita memberikan pelayanan kepada konsumen itu yang enak gitu. Ini adalah trik atau pola. Jadi saya mengharap Anda nanti arahnya ke sana, masuknya itu. Ya, itulah. Jadi easy kan, easy ya. Ini pengenalan saja bagi saya. Jadi, saya mengharapkan pada kalian semua trik
dan pola dalam seorang wirausaha harus mempunyai peranan yang tepat. Bagaimana kita merekrut konsumen yang banyak dan kita bisa memegang para karyawan kita, rekan kerja kita menjadi terikat dan senang terhadap kita. Itu kunci sukses di dalam suatu usaha. Easy kan? Easy. Tidak terlalu sulit itu tadi. Nah, tentunya dimulai daripada disipliner. Bagaimana disiplinnya? Disiplinkan dulu diri kita, baru mendisiplinkan orang lain. Itu harapan saya. Itu tadi. Orang hidup harus punya program, punya jadwal. Jadwal kegiatan aktivitas kita dalam 24 jam. Jam sekarang, jam berapa ini? Oh, sekian. Oh, ini waktunya saya ibadah. Sekian saya harus waktunya saya makan. Jam sekian saya harus waktunya tidur. Jam sekian saya harus main. Jangan makan doang yang rutin. Nah, makan tuh jangan makan doang yang paling rutin. Jangan. Coba dong belajar dirutinkan. Megang HP juga coba pakai jadwal. Pak, penting ini. Sepenting apa sih Anda masa belajar ini? Nah, itu ingat. Jangan didewakan HP. Lebih bagus kamu megang kitab suci aja yang seringan. Itu tadi. Jadi itu tadi. Dan megang HP berjam-jam, sholat, ya yantar banyak antarnya. Ngaji nggak pernah. Lah itu tadi. Ini yang salah. Belajar sebentar. Belajar 10 menit, 15 menit, megang HP 2 jam, 3 jam, main game. Ini yang banyak menjadi kesalahan. Kita ingat harus mencontoh negara-negara maju. Cina. Di Cina itu internet tidak sebebas di Indonesia. Cina itu tidak sebebas. Bila kita menggunakan situs yang kurang bagus, nggak lama akan diblok. Kalau nggak itu disamperin, didatengin. Itu di Cina. Tapi di Indonesia free, bebas, kamu nyetel apa mau bebas kan. Itu tadi. Cina itu pembatasan walaupun bagaimana. Pekerja keras Cina. Itu ingat, Cina pekerja keras. Walaupun mulutnya kurang bagus kadang. Bicaranya kan melihat plas-plos ngomong, wow, saya, tetapi dia pekerja keras. Di Cina nggak ada orang Cina itu bangun jam 4, jam 5 maaf. Nggak ada. Jam 3 udah bangun. Itu Cina. Kita sholat subuh aja 5:30 kurang 10. Ya. 5:20. Nah, itu tadi. Itu kita. Nah, itu saya mengharapkan Anda seperti itu. Mungkin untuk berikutnya nanti supaya kalian lebih bagus lagi ya menggunakan waktu yang ada supaya kalian lebih mendominasi aktivitas diri Anda untuk menuju hal yang positif. Ya. Jadi terapkan itu tadi, yaitu tentang kedisiplinan. Ya, jangan lupa bikin jadwal kegiatan dalam 24 jam, ya. Terus kemudian aktivitas kegiatan tangan kita di dalam berada di mana posisinya, jangan selalu aktivitas yang kurang bagus ya. Yang ketiga dalam berbicara kita harus berpikir, jangan itu tadi ya. Itu. Mungkin kali ini saya tidak banyak panjang lebar mengarahkan itu tadi ya. Harapan saya supaya kamu nanti bisa lebih bagus lagi ke depan. Nanti akan saya lanjutkan, ada beberapa sikap yang harus dimiliki seorang wirausaha, akan saya terangkan berikutnya lagi. Saya akhiri sebelumnya tentu kita harus berdoa dulu untuk menutup kegiatan kita supaya bermanfaat pada diri kita dan untuk masa depan kita. Dan mari kita berdoa dan mendoakan kepada kedua orang tua kita, ya baik yang masih hidup maupun sudah enggak ada, supaya diberi kesehatan dan sebagainya, dan yang sudah enggak ada diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditaruh di surganya Allah. Dan yang ada supaya diberikan rezeki kepada kedua orang tua kita biar lancar di dalam membayar administrasi sekolah kita atau biaya kehidupan kita, ya. Dan masa depan kita supaya maju. Berdoa mulai.
doa selesai. Jadi kalau ada tutur kata saya salah, saya minta maaf, saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.